Sekolahan di leuweung coba itu. Inilah detik-detik atap ruang kelas di SMP Negeri 3 Kampung Tegal Panjang, Desa Sinarjaya, Cianjur Selatan, Jawa Barat, yang tiba-tiba ambruk. Padahal saat kejadian tidak ada hujan maupun angin kencang. Atap ruangan kelas ini baru dibangun 2 tahun lalu, menggunakan anggaran dana lokasi khusus sebesar 450 juta rupiah. Diketahui, ambruknya atap bangunan tersebut adalah ruangan laboratorium komputer sekolah yang biasa digunakan oleh para siswa. Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini karena seluruh siswa dan guru sudah pulang terlebih dahulu. Ambruknya ruangan kelas di SMP 3 ya Pak? 3 Tanggeng. Ya, Tanggeng itu gimana tuh, bisa dijelaskan Pak? Oke, kronologisnya gini ya, bahwa hari Jumat jam 12.30 ya, satu ruang lab komputer SMP 3 Tanggeng ambruk ya. Nah, kita dapat informasi hari Jumat, maka subuh Sabtu saya menurunkan untuk investigasi ke lapangan, yaitu yang dipimpin oleh kasih kurikulum ya. Nah, kita melaksanakan investigasi di situ. Yang jelas dari hasil investigasi tersebut, yang pertama karena ini sifatnya lab komputer, terus bangunan ini satu ya, tidak bercampur dengan bangunan yang lain sehingga tidak ada efek ke bangunan yang lain runtuhnya itu ya. Nah, terus yang kedua kita anjurkan pakai garis polis line ya, gitu ya, dari tali rafia, artinya supaya bangunan yang ambruk ini tidak bisa dilewati siswa karena hari ini proses pembelajaran berjalan. Jadi sifatnya kalau yang namanya lab komputer itu hanya digunakan untuk kegiatan TIK saja. Jadi tidak dilaksanakan PBM tiap hari di situ, misalkan untuk asesmen. Maka ketika kejadian runtuh jam 12.30 berarti Jumatan ya, maka satu, tidak ada korban jiwa yang kena, berarti tidak ada korban jiwa yang meninggal ya. Terus yang kedua ya, karena itu di kampung gitu ya, jadi alat-alat IT itu ya, alat itu diamankan lah oleh kepala sekolah sehingga pas kejadian ambruk, pertama tidak ada korban jiwa, yang kedua tidak ada IT yang rusak. Pak, itu CV atau swakelola Pak? Yang jelas ini dana DAK 2022 dibangun dengan cara swakelola, yaitu ada P2S Panitia Pembangunan Sekolah. Pertama, kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan tersebut. Terus yang kedua, panitia P2S itu pertama ada ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota itu semuanya reng-rengan dari guru dan komite sekolah. Berarti itu anggarannya berapa Pak? Itu sekitar 450 juta dengan isi meblernya itu ya, dengan isi meblernya. Nah, jadi itu kronologisnya. Kemudian setelah kita cek, diamankan itu, kita menulis analisa. Kita hari ini sudah melaporkan ke IRDA, jadi minta pemeriksaan ke IRDA dilampiri dengan hasil kajian teknis yang kita turun ke lapangan. Kenapa harus memakai IRDA? Ini biar permasalahan ini terang benderang, artinya kita serius ya menangani permasalahan ini. Nah, IRDA nanti dia memiliki suatu kualifikasi kompetensi yang bisa menentukan ya nanti apakah penyebabnya apa-apa, apakah mungkin dari spesifikasi barang yang tidak sesuai. Yang jelas ini kan ambruk itu akibat beban berat, kemungkinan kan ada gordeng, terus ada kuda-kuda, ini mungkin penyangganya tidak kuat sehingga ambruk. Ada kemungkinan beberapa kondisi bisa spesifikasinya tidak sesuai atau apa. Yang jelas nanti dari IRDA akan memeriksa mulai dari administrasi awal sampai ke pembangunan tersebut. Kenapa harus untuk di situ juga ada ahli teknik bangunan, teknik sipil dari IRDA. Terakhir Pak, siswa sendiri nantinya gimana Pak, proses belajar? Yang jelas siswa PBM seperti biasa, tidak terganggu karena ini sebuah lab komputer yang hanya dipakai ketika memang siswa melaksanakan proses kegiatan IT ya, atau berarti satu ruangan aja Pak ya? Satu ruangan, awas, terpisah, ini tidak bercampur dengan ruangan yang lain sehingga ketika ambruk tidak ada efek ke ruangan yang lain. Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Olahraga Cianjur belum bisa memastikan penyebab ambruknya ruangan kelas tersebut. Namun, diduga adanya konstruksi bangunan yang kurang baik atau tidak sesuai ketentuan.
Pihak Disdik Cianjur sudah melapor peristiwa ini ke Inspektorat Daerah Cianjur untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Untuk kegiatan belajar mengajar, kejadiannya tidak berpengaruh karena bangunan yang ambruk adalah ruangan laboratorium komputer. Sementara, ruangan kelas yang digunakan untuk belajar mengajar dalam kondisi aman.